Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi ini saya baca nomor 2 ya. Sudah pada masuk belum itu ya? Ini tunggu sebentar lah. Ada yang belum masuk. Tadi berapa orang sih tadi? 13 ya tadi. Ya, yang ini udah pinter ini. Cobalah mungkin Pak Suhud coba Pak Suhud nomor 2 Pak Suhud. Aina saya rotil. Aina saya rotil mudarisi. Kenapa ini di kasroh Pak? Aman. Sebentar Pak. Kenapa ini di kasroh Pak? Oh ya. Saya rota Pak ya? Betul. Aina ini sebentar. Aina ini mengubah enggak? Kata tanya Tidak, Pak. Kalau tidak ada yang mengubah. Aina. Kata tanya itu tidak ada yang mengubah apa-apa. Tidak ada yang mengubah. Tidak mengubah. Ya, terus Pak, diulang Pak. Aina saya rotil mudarisi. Loh, masih di kasroh terus seneng kasroh gimana Pak Sud nih? Ini sayarahnya ini itu Pak. Saya rota. Loh kok di Fathah kenapa? Saya bilang hukum asalnya bagaimana? Huruf terakhirnya itu Saya rotun. iya, domahkanlah. Oh, domahkan ya. Domahkanlah. Jangan di kasroh, jangan di fathah. Kecuali terjadi sesuatu. Ya, yuk coba. Aina saya rotun. Aina saya rotul mudarisi. Ya. Iya amamal mudarisati. Madrasati. Iya amamal madrasati. Iya, sebetulnya bisa juga. Nggak salah Pak Sud mengatakan ini. Mungkin aja dia di depan guru perempuan mungkin aja, tapi kemungkinannya kecil. Ini mudarisnya kenapa di kasrah Pak Suhud? Karena ini ada di sininya ada alif lam. Iya, alif lam itu karena ya. Gimana? Alif lam itu membuat tanwinnya hilang. Tapi tidak mengubah jadi kasroh, jadi fathah, enggak. Alif lam dia hanya mengubah apa? Musuh bebuyutannya siapa? Tanwin. Udah gitu. Kalau ada alif lam, tanwin pasti pergi, enggak boleh ada. Tapi tidak mengubah domah jadi kasroh atau jadi fathah. Nah, yang mengubah dia jadi kasroh apa Pak Suhud? Mudaf. Iya, apa? Mudofnya ini. Sayarahnya ini yang membuat dia jadi kasroh. Iya. Yang ini kasroh karena ada ini kata keterangan. Ini temennya si Jar ini sebetulnya ini itu udah gitu aja. Temennya kata depan itu kayak fi'ila ya sebetulnya itu temen, tapi ini ya kata ahli nahwu ini beda, ini namanya keterangan gitu. Ya udah kita ikutin aja. Terus nomor 3 siapa mau baca? Pak Diki. Ayo Pak Diki. Siap. Saya kasih 100 dulu nih. Nih, jangan salah ya. Bismillah. Oke, Pak. Aina baitul imami khalfal masjidi. Masya Allah. 100 beneran nggak sia-sia udah ditulis duluan. Mumtaz. Kayaknya udah makan malam ini Pak Diki ini. Udah Pak. Oh pantas ini. Iya nggak error ini bener ya. Nomor 4 siapa? Monggo.
Ada enggak? Apa Saya perlu? Pak. Yo, silahkan. Pak Rahmat ya? Aina khaw ya. Aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Iya, 100. Masya Allah. Nah, ini Pak Rahmat bener nih. Di domah di tanwin. Aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Ini jadi kasroh karena ada ini khalfa. Iya. Nomor 5. Monggo. Ada yang pengen enggak? Pak, itu mestinya dijelasin, Pak. Nanti yang belum tahu artinya kan bingung. Oh, ada yang enggak tahu artinya ini? Itu jalasa itu kan Duduk. ini, Pak, sudah mengandung pengertian dia duduk gitu. Ada Kalau yang yang belum tahu enggak gimana? tahu artinya siapa ini? Nomor 4. Oh, malah tahu semua. Udah ngerti? Mungkin Di mana maksudnya Hamid julukannya kali, Pak. berdiri Ada di belakang Duduk, Mahmud. di mana Hamid duduk. Ada tanwin di situ, Pak. Mungkin julukannya kali, Pak. Ada tanwin, ada nggak di kasroh gitu loh, Pak. Duduk apa berdiri itu? Duduk. Duduk. Iya, duduk. Ini kata kerja lampau ditambah lagi sama Syekh jalasa, ya kan? Ya, jalasa. Julus duduk. Kata bendanya julusun. Ini jalasa. Kemarin sudah itu ada, tapi ini posisinya menjadi nih. Kemarin yang dulu itu ini jalisun, ya kan? Al-waladu jalisun. Dulu kemarin begini. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu duduk. Ini apa ya namanya ya? Nanti kita belajar, tapi belum diajari sama saya. Saya mau ngajari. Master ya, Pak ya. Nanti Jalisun. jalisun ini Bu, sebenarnya isim fa'il namanya. Oh, bukan master. Jadi seperti subjek, seperti dulu saya pernah saya jelaskan. Soim misalnya gitu. Jadi modelnya dia polanya begitu. Soim, jalis, koim. Lalu berdiri apa? Koim, soim. Itu saya. Apa itu? Itu artinya seorang yang sedang melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau jalis dia orang yang duduk. Soim orang yang puasa. Sedang puasa. Kalau koim orang yang sedang berdiri. Nah, gitu. Dulu ada di sini juga wakifun. Wakif juga sama, sedang berdiri, orang yang sedang berdiri. Ya. Kalau katib, apa katib? Misalnya nih. Dari kata apa artinya? Orang yang menulis. Iya. Berarti dia orang yang sedang menulis, katib. Pelakunya, dia pelaku. Namanya pelaku, dalam bahasa Arab namanya isim fa'il. Pelakunya, katib. Kalau misalnya orang yang, makanya orang yang berkhutbah itu kan, khutbah itu kan khotobah. Khutbah, kata kerjanya khotobah. Pelakunya apa? Khotib. Ya kan? Nih, khotib. Nih, khotib. Apalagi. Nah, kalau membaca qoro'ah, ya kan? Qoro'ah. Pembacanya siapa? Qori. Iya. Nah, itu qori gitu. Qori. Nih. Qoriun. Dalam bahasa Arab seperti itu sebetulnya polanya sudah ada. Ada pola-polanya. Jadi ini aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Balik situ lagi. Ya, nomor 5 terakhir nih. Silakan.
Ya coba Pak. Wah, monggo. Zahaba Ummarun ilal masjidi wa jalisun amamal mihrobi. Ya, sebentar. Ini siapa ini kira-kira? Umar atau Ammarun. siapa? Ammar. Ammarun. Iya. Ammarun. Ammarun. Ini Ammarun, Pak. Ya. Kalau Umar, Tadi saya baca Ammarun. oh ya, 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 ya. Ammarun ya. Ilal masjidi. Kemudian ini Pak. Ini tadi bacanya gimana Pak? Sebentar. Terus ini Pak, yang kedua Pak. Wajali. Oh, sama yang tadi Pak, sama dengan ini Pak. amamal- Bentar Pak. Sebentar Pak, sama dengan ini Pak. Nah. Jalasa. Iya, sudah diberi contoh sama Syekh. Kemudian Syekh menulis di sini tanpa harokat supaya Bapak sudah pernah melihat ini. Maka di sini sama Syekh nggak ditulis. Ya. Wajalasa amamal mihrobi. Iya, tuh. Ini metodenya saya seperti itu. Sudah ditulis sama Syekh, sudah ya Syekh Abdul Rahim sudah menulis di sini. Yang kedua sudah nggak ditulis sama beliau. Bapak mesti ngerti ini. Ini bacanya jalasa amamal mihrobi. Ya, ini tentang kata keterangan tempat. Ada juga yang saya tambahkan lagi fauqo. Fauqo, maaf. Fauqo di atas. Kalau di bawah apa? Tahta. Tahta. Ya, Fauqa itu juga. di atas tapi enggak terlalu atas ya Pak. Kalau terlalu atas apa? Ada ya ala juga ya. Ada ya. Fauqo ya. Allah Ta'ala ya, nanti saya pelajari lagi lah. Ya. Tapi Jadi artinya gimana ini Pak yang nomor 5? kalau di atas itu ada yang Islam Oh. bilangnya fuk itu gimana? Apa? Gimana? Fuk. Adanya Ya, ada kalau orang bilang Arab fuk. itu begini ya, orang Arab begini caranya baca. Nih misalnya, sebentar ya, nanti saja Pak Albak sebentar. Bapak bacanya gimana ini? Yang saya tulis itu bacanya gimana itu? Kaifa. Kaifa kan? Orang Arab bilangnya itu gini. Kef. Gitu aja. Kef. Gitu aja dia bilangnya. Terus kalau fauqa, dia bilangnya fuk, gitu aja. Fuk. Fuk. Di mana itu? Fuk. Di atas gitu. Ya gitu gampangnya gitu ya. Contoh misalnya nih. Ini tahu nggak nih? Ya tulis nih, apa ini? Ya. Kak Sun. Kais. Nah, ini sama ini. Ini tahu nggak nih? Kepala. Roksun. Roksun. Kemudian ini Kak Sun. Kak Sun apa Kak Sun? Kepala ya. Kak Sun apa Kak Sun? Gelas. Piala. Iya kan. Asal. Cawan. Tapi ini sama orang sini nggak dibaca ini. Dia bilangnya gimana? Kas. Kemudian dia bilang roksun ini apa? Kalau mau beli kepala kambing dia nggak bilang roksul gonam gitu. Dia bilangnya ros. Gitu ya. Ros. Ini ros. Gitu dia bilangnya. Dia nggak bilang roksun, ros gitu. Susah itu diucapkan susah. Ros gitu susah. Kas gitu susah. Dia bilangnya kas gitu. Kalau rambut apa Pak rambut? Hah? Nih. Rambut. Nih. Ini rambut. Nah, Indomie itu coba dilihat di Indomie itu ada tulisannya itu karena ini tepung rambut. Ya itu makanya jadi istilahnya mungkin syair gitu ya. Ini kalau rambut itu syair. Ya. Iya, selesai ya ini ya. Tentang namanya ini
Yang kita bicarakan tadi ini namanya dzaraf. Sorry, maaf, dzarfun. Dzarfun. Dzaraf itu kata keterangan tempat, nanti ada juga kata keterangan waktu. Seperti ba'da qabla tadi, ba'da qabla bisa dua-duanya. Dan seperti di surat As-Saff itu ada perkataannya Nabi Isa itu mim ba'di, setelah aku. Ya. Ini kita lihat kali ini selesai. Ini kata-kata baru. Kita inkaltaro Swiss, ada Swiss roh, Swiss ini ya. Wallahu ta'alam sekarang mungkin Swiss saja dikatakan atau Swissa gitu. Swiss roh, Swiss, inkaltaro itu kadang-kadang dikatakan Briton. Almania ini yang agak Almania. Almania Jerman. Faransa, mana Faransa? Ya, Prancis. Ya. Sikin udah tahu artinya Pak Diki ya? Tahu, Bisa. Pak. Sikin. Ya. Sukanya ibu-ibu itu. Nah, kita masuk nih ya, ada waktu sedikit kita masuk bab baru ini yang naat man'ut ini di sini. Pak, itu artinya apa, Pak? Yang atas itu aldarsun tasiu. Oh iya. Ini kalau 9 itu akan tis'ah. Kalau yang ke-9 atase gitu. Nanti insya Allah kita belajar. Jadi kalau mengatakan yang ke sekian gitu, tapi ini agak susah, makanya belum saya singgung. Jadi kalau yang pertama itu kan, nanti kalau yang pertama ad-darsul awal, yang kedua ad-darsul tsani, pelajaran yang kedua, dua itu itsnain. Jadi kalau kedua asani, yang ketiga asalis, yang keempat itu ar-rabi, yang kelima al-khamis. Ya. Itu. Ke-9 ini at-tasi dari kata tis'ah. Ya, 9 pelajaran. Nah, ini juga malah masuk ke pelajaran ini. Ini perhatikan. Di sini alif lam, di sini juga alif lam. Di sini dia mudzakkar, di sini juga mudzakkar, di sini domah, di sini juga domah. Kembar, ini kembar ya, posisinya betul-betul sama. Yang ini dengan ini sama. Domahnya sama-sama domah, sama-sama alif lam, sama-sama mudzakkar, mudzakkar. Ini namanya sifat mensifati. Naat man'ut. Ini mensifati ini. Artinya dalam bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan pakai yang. Pelajaran yang ke-9. Bukan mudhaf ilaih, ini beda. Kalau mudhaf ilaih ini kan punyanya itu gitu ya. Kalau ini yang, pelajaran yang ke-9. Nanti kita lihat di sini, misalnya ada kata-kata di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yarhamukallah. Tidak harus. Kalau di sini nakiroh. Kalau yang awal nakiroh, ciri-cirinya bagaimana ini? Sifat mensifati kembar. Kalau dia nakiroh, belakangnya nakiroh. Kalau di sini ma'rifah, dia harus ma'rifah. Kembar, harus kembar. Di sininya domah, dia harus domah. Contoh ini saya baca di sini ya. Saya baca di sini. Ini ada 2 frase. Menjelaskan. Abbas itu titik. Saya baca, Bapak Ibu tirukan. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun goniyun. Perhatikan panjang pendeknya. Tajirnya jangan tajirun, jangan. Tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun Tajirun goniyun. Nah, di sini ini kembar, di sini ini juga
domah tanwin ini. Tajirun. Kemudian kata benda yang setelahnya itu, ini kata sifat. Apa artinya? Kaya. Goni artinya tidak butuh sama yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan kaya. Goniyun itu artinya tidak butuh, tidak memerlukan lagi, udah. Dia udah kecukupan, lebih dari cukup. Tajirun ghaniyun, di sini coba diperhatikan, di sini nakiroh apa ma'rifah ini? Tajirun. Nakiroh. Setuju, Pak? Yang lain? Tidak. Tujuh. Setuju ya? Tidak. Nakiroh. You. Bener. Nah, jangan ikut-ikut loh ini loh. Tidak pakai al, Pak. Iya, Ya, nggak pakai nakiroh, A. Pak. Karena bertanwin. Ya, ada tanwin dia lagi. Berarti dia nakiroh. Ini nakiroh. Sebelahnya juga nakiroh. Ya, nih nakiroh. Ini nakiroh. Ini domah tanwin. Ini juga domah tanwin. Harus itu hukumnya begitu. Itu namanya sifat mensifati. Yang ini mensifati ini. Saya kasih contoh lagi. Bawahnya itu insya Allah ada. Nah ini. Ketemu ini. Coba Bapak. Aduh. Jadi dud. Nih, langsung aja. Soalnya waktunya udah mau habis ya. Nih. Ya. Ini saya garis dulu. Ini. Nah. Apel itu, apel yang itu, atau apel itu. Nah, ini memang ma'rifah di sini. Di sini kemudian fakihatun. Fakihatun itu artinya apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Ladzidatun dari bahasa Indonesia lezat. Kemudian jadi bahasa Arab ladzid, atau karena ini fakihatun pakai tak marbutoh, ladzidnya jadi ladzizah. Fakihatun ladzidatun. Buah-buahan, jadi mengartinya pakai yang nanti. Buah-buahan atau Ya. buah, karena ini satu ya. Buah yang, nah pakai yang ini kuncinya di sini. Buah yang lezat. Ya, contoh satu lagi ini di sini. Al-usfuru, burung, apa itu ya? burung pipit, Pak. Yang kecil. Burung yang pipit, Pak. kecil. Ya. Burung pipit. Oh iya, Burung pipit itu adalah Burung yang kecil. nih, ya iya. Nih, aduh. Burung yang kecil ini loh, ini mensifati ini. Jadi kameranya ada yang kebuka ini, Bu, tolong ditutup. Kebuka tuh kameranya. Enggak bisa, oke. Al-usfuru ta'irun shagirun. Burung yang kecil, ini ta'ir, ini burung. Ini nakiroh atau ma'rifah? Nakiroh. Nakiroh, ini juga nakiroh. Kan kembar, harus kembar, wajib. Kemudian ini mudzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Mudzakkar, laki-laki ya, nggak ada tak marbutoh. Ini juga nggak boleh ada tak marbutoh. Al-usfuru apa tadi, Pak? Burung pipit. Kecil. Burung kecil itu pokoknya burung kecil lah. Burung pipit ya, udah nggak? Burung kecil. Burung pipit. Ini domah, ini juga sama. Gampang. Nah, kalau ini mudah ini. Ya, kalau ini mudah. Karena tidak seperti mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu harus mikir hilang tanwinnya, kemudian yang sebelahnya kasroh gitu kan. Kalau ini apa? Wajib. Harus kembar. Nah, sekarang saya balikkan lagi nih tadi. Di sini ada makanya. Sebagai penutup. Ini harus dihapus dulu. Nah, ini.
Ini kelihatan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kelihatan ini. Saya terjemahkan di sini. Ini di sini ada ini. Ini mensifati ini. Sihrum mubin. Sihir ini apa? Sihrum sama dengan bahasa Indonesia nih. Ini sihir kalau kita mau sihir mubin yang nyata, yang benar-benar. Jadi saya terjemahkan di sini akan ada seorang rasul yang datang setelah aku, mimba dismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kemudian falamma, maka, lamma tatkala, lamma tatkala, jaa apa? Datang kepada mereka. Siapa yang datang kepada mereka itu maksudnya di situ? Siapa Bapak Ibu? Rasul. Rasul. Ya Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Ahmad itu datang, sallallahu alaihi wasallam, falamma, maka tatkala ja'ahum, datang kepada mereka. Siapa yang datang di sini? Di sini mengandung dia datang. Enggak cuma datang di sini. Tatkala dia datang kepada mereka, bil bayinat, dengan bayinat, membawa bukti-bukti, di antaranya buktinya Al-Quran, kemudian membelah bulan itu dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka menantang disuruh belah bulan, betul-betul belah di bulan. Itu tiap Rasul datang membawa bukti, dan membawa bukti yang nyata. Qalu, dari kata qala, kalau satu orang qala. Kalau orang banyak ini coba perhatikan, orang banyak dia ada nih wawu terus ada alifnya dipentong gitu. Wawu jamaah. Qalu, mereka mengatakan hadza. Nah, ini kalimat sederhana nih, seperti ditulis dulu go hadza. Ini adalah, kata mereka, hadza. Ini adalah sihrum, sihir yang nyata. Ya. Sihir yang nyata. Jadi diterjemahkannya pakai yang itu. Sihir yang nyata. Mas, ini berarti perkataan mereka itu, berarti dari sini sihir yang nyata. Berarti mereka mengatakan ini sihir yang nyata, itu berarti mereka berdusta istilahnya. Berbohong. Mereka berdusta. Mulutnya itu mengatakan sihir yang nyata, tapi hatinya itu dia udah melihat ini, dia hatinya nggak bisa mengingkari itu. Bahasanya ini datang dari Allah Rabbul Alamin. Bahasanya Ahmad ini adalah utusannya Allah. Kenapa? Karena dia membawa bukti yang nyata, yang itu tampak jelas bagi mereka sebagai orang Arab, karena mereka ahli syair, mereka ahli bahasa. Ketika datang Al-Quran, itu mereka langsung terdiam, itu mengakui ini adalah datang dari yang bisa buat seperti ini hanyalah Rabbul Alamin. Sama misalnya ketika musuhnya Musa itu kan ahli-ahli sihir, mereka itu ahli sihir. Ketika berhadapan dengan ularnya Musa, ahli sihir itu yang pertama kali sujud adalah ahli sihir itu sendiri. Karena itu mereka tahu ularnya Musa itu bukan sihir. Itu adalah datang dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Yang bisa membuat seperti itu hanyalah pencipta alam semesta. Juga kaum Tsamud. Kaum Tsamud ketika melihat onta keluar dari batu, mereka tuh tahu yang bisa berbuat seperti itu hanyalah pencipta alam semesta. Ini berarti soleh itu betul-betul utusannya dari Rabbul Alamin. Kalau mereka sampai mengatakan sihrum mubin, berarti mulut ini itu berdusta. Mendustai hati yang mereka tuh tahu melihat. Makanya itu mereka nanti diazab. Orang-orang yang mendustakan Al-Quran, misalnya Al-Bayinat ini, dia akan diazab. Nah, ini pelajaran kita. Mungkin sampai di sini dulu.
tentang sifat mensifati, insya Allah mudah-mudahan lebih mudah. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Sebelum saya tutup ini udah selesai. Insya Allah kita lanjutkan Senin. Kalau mau yang ikut Sabtu silahkan, karena Indonesia itu akhirnya lebih dulu malahan, karena mereka sudah melihat video, kemudian saya bisa berlatih yang setelahnya gitu. Ada pertanyaan nggak? Udah jelas semua? Insya Allah Pak siapa di sini? Pak Suhud, Pak Rahmat, Pak Albak, Pak Rifat, Pak Diki, Insya Allah, paham. Pak Insya Yamin. Allah Oh, paham. Pak Yamin belum baca ini dari tadi, maaf ini. Insya Allah paham, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Nyimak aja. Iya, ada. Ya, ini tentang sifat mensifati insya Allah. Nah, satu lagi lah, udah tutup ini, kita tutup lah. Udah malam. Nah, ini buku kita ini juga depannya sendiri tuh nanti dilihat ya, judulnya itu loh. Aduh, ini itu juga sifat mensifati ya. Ini. Nah, ini. Yang ini. Yang ini mudhof ilaih ke sini. Ini mudhof ilaih, ini mudhofnya, ini mudhof. Tapi ini dengan ini al-lughah dengan ini, dua ini mensifati ini, yang ini mensifati ini. Perhatikan di sini kembar, ini alif lam. Ini juga alif lam. Nanti lughati di sini ini juga arabiyati ini. Ini kembar, ini tak marbutoh, ini tak marbutoh. Judul kitab kita itu di situ yang dua terakhir di sini, yang ini, yang terakhir ini mensifati ini. Ya. Udah mau tidur itu sampean. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Khairan, sampai ketemu insyaallah Senin, insyaallah atau Sabtu insyaallah. Ya. Amin. Insya Allah.